Oke, halo semuanya. Apa kabar? Balik lagi di channelnya JJ's JTL. Ada yang menarik. Minggu lalu kita pergi ke IKEA di Bandung karena baru buka. Dan di sana itu kita belanja-belanja, lihat-lihat barang dan lain-lain. Dan ternyata salah satu yang menarik itu adalah Swedish meatball. Ya, bener nggak? Ya bener nggak sih? Ya, Swedia. Jadi itu kan karena IKEA dari Swedia. Jadi meatballnya itu tuh lumayan ngehits dan kita melewatkan itu kemarin karena kita nggak tahu. Dan sebagai gantinya, jadi aku diminta untuk membuat Swedish meatballs ala IKEA seperti itu ya. Waktu awal-awal masa pandemi ya tahun lalu, itu IKEA itu sebagai bentuk engagement dengan para pelanggannya, dia memberikan resepnya di medsos, di medsos dimanapun, seperti apa sih cara bikinnya, dan kita punya resepnya, kita akan coba bikin. Mudah-mudahan bisa menghibur Mama Herni dan JJ's karena kemarin waktu ke IKEA kita tidak makan meatballnya. Oke? Yang pertama udah pasti itu ada daging cincang sapi dan kita akan gabungkan dengan daging ayam. Oke? Untuk di beberapa negara campurannya itu bisa dengan ayam atau sapi atau dengan satu lagi daging-daging non halal seperti itu ya. Untuk membuat meatball IKEA itu ada bahan-bahan tambahannya selain bumbu-bumbunya, itu juga kita akan mencampurkan tepung roti ya. Tapi kan karena tepung roti itu sebenarnya jarang dipakai buat kita, dan kalau sekali beli banyak, kita coba akalin dengan menggunakan roti tawar. Yang pertama kita akan buat dulu campuran rotinya biar menghemat waktu ya, karena ini butuh waktu untuk bisa sampai melumerkan atau melumatkan si rotinya. Kulitnya kita nggak pakai ya, Jess. Ini GTV. Ini bukan GTV. Kok jadinya nggak dikat-kat? Ini YouTube. Kita akan campurkan dua roti aja deh. Kita lihat aja dulu ya hasilnya, kira-kira gimana, kira-kira bagus atau kurang atau gimana, seperti itu. Bahan roti ini akan kita lumatkan sampai benyek banget dengan susu putih. Nih susunya si JJ's nih. Aku colong satu. Mama minta satu ya buat bikin makan malam kita, oke? Oke? Kita akan pakein susu putih. Ya, digunting deh. Ya, kita kasih ke sini kurang lebihnya 2-3 sendok makan aja dulu. Oke, yang kedua itu kita akan mencampurkan si daging meatballnya ini nanti dengan bawang bombay. Ya, kita akan coba dulu menggunakan setengah aja. Jadi untuk meatball itu ya sebenarnya yang aku tahu itu dibutuhkan selain bawang bombay itu adalah bawang putih. Cuman karena Mama Herni dan JJ's itu tidak terlalu suka sama bawang putih, bener nggak Mah? Kalau gede-gede. Kalau gede-gede ya? Ya. Oke, jadi kalau gitu kita akan, untuk yang sekarang kita tidak akan menggunakan bawang putih, kita akan menggunakan bawang bombay aja. Perih. Jadi berhati-hatilah dan siap-siap aja. Jess, papa nangis, Jess. Bagi yang tidak terlalu suka dengan aroma bawang yang sangat menyengat. Jadi di roast aja dulu, dipanggang, bukan dipanggang ya, pokoknya intinya dibuat matang aja dulu sedikit gitu ya. Kita akan pakai minyak dikit aja minyaknya. Nah, ini kita masak santuy aja, jadi jangan sampai gosong, cukup supaya si aromanya dan rasanya ini nggak terlalu tajam ya pada saat nanti udah tercampur dengan si meatballnya. Gengs, air matanya udah hilang, udah nggak nangis sekarang. Oke, kalau udah ini kita matiin aja. Mari kita lihat si susunya. Si telurnya. Ini kita akan campurin. Jadi tujuannya kalau pakai apa itu namanya roti atau tepung roti ya, tepung roti itu akan membuat si teksturnya meatballnya itu terasa lebih lembut gitu ya.
Oke, ini udah cukup dan kayaknya bener sih tadi dua ini aja dua slice roti tawar untuk si daging sapi dan ayam yang masing-masing kurang lebih 250 lebih dikit sih ini gram. Isi rotinya. Kita kasih biji pala, serbuknya, powdernya kita kasih sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Cukup. Ini kurang dari 1/4, mungkin boleh dibilang 1/5 atau kurang sedikit dari 1/5. Oke, terus karena tidak ada garlic powder, kita akan berikan garlic powder. Karena tidak ada bawang putih. Iya, karena tidak ada bawang putih. Jadi bukan nggak ada sih sebenarnya, ada cuma kita nggak mau pakai gitu ya. Jadi kita berikan sedikit garlic powder saja di sini. Ya Jess, kenapa? Udah lapar? Oh gitu ya. Si Jess tuh giginya udah mulai goyang lagi katanya. 2. Yang atas ya. Ini yang ini. Siap-siap ompong. Ini adalah mix herba ya. Ini mix herbanya juga kita kasih dikit saja. Karena ini tajam banget rasa ininya. Apa namanya? Dia punya aroma. Garam yang akan kita kasih di sini kurang lebih setengah sendok setengah sendok teh. Black pepper nanti belakangan. Oh, kasih gula untuk menyeimbangkan taste atau rasa. Di sini kita kasih 1/4 saja. Kita akan mix dengan 1 butir telur. Kalau sudah seperti ini, kita akan biarkan dulu si adonannya ini di dalam fridge atau kulkas kurang lebih sekitar 15 menit aja supaya dia lebih nyerap semuanya, dan sambil menunggu kita akan bikin yang lain. Swedish meatballs ala IKEA ini ada 3 yang sangat penting, 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah meatballnya yang tadi, kemudian itu ada mashed potato-nya, dan yang ketiga itu ada sausnya itu ya, atau yang orang-orang bilang itu gravy atau itu saus gitu kan. Kedua, kita sambil menunggu kita akan bikin mashed potato-nya. Oke. Potatonya sudah kita rendam, dipotong dan direndam supaya warnanya tetap bertahan kuning seperti ini. Karena udah dipotong-potong kayak gini sampai akhirnya mencapai tekstur yang kita pengen, itu kurang lebih sekitar berapa ya, 15 menit kurang sih sebenarnya. Kita buktiin sama-sama ya. Oke, seperti ini. Untuk bikin 500 gram meatball tadi kita pakai 2 sampai 3 potato, tergantung besarannya seperti apa si potatonya ya. Balik lagi ke dagingnya karena si kentangnya sedang kita rebus. Oke, ini dia. Kita buka dan inilah saatnya kita bulat-bulatkan si dagingnya. Oke, yang kita butuhkan adalah pan, minyak, unsalted butter, dan loyang. Oke, yang pertama kita akan potong dulu si unsalted butternya karena tempatnya ini akan sedikit-sedikit lengket si tangan, jadi kita siapkan dulu aja si unsalted butternya ya. Seperti itu nih teman-teman. Kalau teman-teman beli unsalted butter yang bentuknya kayak begini bungkusannya, itu dia sudah mendesain supaya kita bukanya itu harus full seperti begini. Tuh caranya ya, tuh lihat tuh, gampang banget kan. Tuh kayak begini, barulah kita potong. Yang kita butuhkan itu untuk 500 kurang lebih sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Seperti ini, nanti kita akan bagi menjadi 3 dice. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kita harus biarkan tangan kita juga sedikit berminyak agar tidak lengket, karena ini tuh bakal lengket banget. Oke, seperti ini ya. Oke, kita ambil sendok, kemudian kita cetak, kita bikin menjadi ukuran seperti meatballnya Swedish atau meatball pada umumnya. Nah, seperti begini. Tuh. Kegedean? Kegedean nggak segini? Kegedean? Enggak lah. Hah? Mau Segini. dibikin besar? Enggak, memang segini. Swedish. Ya. Oke.
Nah, begini ya teman-teman, kita taruh dulu di sini. Kita bikin lagi terus sampai ini habis. Oke, untuk bahan yang tadi 500 gram itu jadinya seperti ini, teman-teman. Ini ada jadi sekitar 12 meatballs yang akan bisa kita plating nanti menjadi 2-3 porsi, dan sisanya kurang lebih sekitar 40%-nya lagi seperti ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau pakai semua atau teman-teman pengen bikin mendadak langsung fresh, itu boleh dikurangi atau di-adjust saja bahan seperti yang tadi aku bilang, atau kalau enggak, kalau ada sisa seperti ini kita bisa simpan di fridge. Begitu ya, oke? Kedua, kita akan panaskan, kita akan mulai panggang, panggang sedikit aja di pan, yang kemudian prosesnya akan langsung kita lanjutin ke oven. Jadi pada saat prosesnya udah sampai di sini, teman-teman, ovennya harus mulai dipanaskan di 180 derajat. Itu, oke? Pannya udah mulai kita siapkan. Pertama kita kasih minyak, kemudian kita berikan butter. 1, 2. Jadi tujuannya itu adalah, kalau di pan sini, itu adalah akan membuat si permukaan meatballnya ini sedikit crispy dan mengkaramel ya. Jadi setelah itu kurang lebih matangnya sekitar ya mungkin 50% atau kurang di pan ini. Kemudian akan kita lanjutin langsung di oven dan hasilnya bakal cakep banget bentuknya. Aku pakai topi kopi gini udah cocok belum sih? Udah. Hah? Udah. Udah? Udah. Jangan aja nanti kamu beliin seragamnya ya. Lebih cocok lagi kalau pakai jas kayak. Dibeliin, coba tiba-tiba suruh pakai gitu kan, kayak gini kan. Biar gitu. tambah rajin. Biar tambah rajin ya. Bikin konten masaknya. Ya. Kalau yang punya usaha untuk bikin western atau sering bikin meatball atau patty untuk burger, yang kayak gini-gini tuh tadi tuh harusnya ditimbang dulu hitungannya, jadi presisi banget, bulat-bulatnya nggak seperti kita yang ada yang besar sedikit, ada yang kecil sedikit kayak gitu ya. Tapi karena ini homemade, oke lah, nggak apa-apa. Tujuannya bukan sampai matang ya teman-teman, jadi ini tuh hanya membentuk supaya lebih kokoh dan lebih crispy, betul. Tuh, lihat, ini jadi cakep banget nih, asik banget. Oke, kalau posisinya kira-kira teman-teman lihat ini sudah semua seperti begini ya. Ini saatnya kita matikan. Tapi sebelumnya make sure bahwa si ovennya sudah dalam posisi 180 derajat. Oke, ini kita matikan. Ini kita pindahkan tanpa minyaknya. Oke, kayak gini ya. Kita akan langsung masukkan dia ke oven 180 derajat 12 menit. Posisinya di tengah-tengah, api atas bawah tanpa fan. Masih ingat sama mashed potato yang tadi yang akan kita bikin? Sekarang sambil menunggu meatballnya kita akan bikin mashed potatonya, karena harusnya sudah selesai, sudah siap. Ini pan yang tadi, ini masih banyak sari-sari dari ayam dan sari dari sapi. Jangan dibuang karena pan ini nanti kita akan bikin untuk sausnya. Begitu. Nih kentangnya ya. Kurang lebih sekitar 15 menit segini, dan langkah selanjutnya adalah sebelum kita proses dengan butter dan heavy cream, kita akan saring dulu seperti itu ya. Oke, mari kita mulai saring. Sebenarnya ada yang sukanya tuh langsung dibejek si mashed potato, jadi ada juga yang langsung ya dibejek tuh apa sebutannya emang ya? Dihancurkan. Jadi mashed potatonya tuh ada yang harus dihancurkan, ada yang juga modelnya seperti begini ya. Kita pakai cara seperti ini tujuannya supaya lebih lembut lagi, karena kita akan campurkan dengan yang namanya heavy cream. Nanti rasanya itu ya lembutnya minta ampun. Gitu. Oke, yang kedua kita akan langsung masak si mashed potato itu dengan heavy cream. Oke, heavy cream. Jadi ini
si apa ini namanya, si unsalted butternya kita boleh langsung masukin seperti itu. Apinya kecil, nggak usah terlalu besar teman-teman ya. Kita akan langsung masukkan si heavy creamnya. Kita coba 100 dulu. Kita nggak tahu karena si kentang itu kan dia nyerap ya, sifatnya dia nyerap. Jadi kita akan coba tingkat teksturnya itu tergantung dari selera teman-teman masing-masing. Begitu. Oke, jadi kita akan coba dulu di 100. Posisi seperti ini teman-teman juga udah boleh langsung kalau mau itu langsung dikasih apa namanya, penyedap garam sama merica, kurang lebih nggak sampai seperempat ya, nggak sampai seperempat sendok teh merica putih, sama nggak sampai seperempat. Nah, sambil dirasa-rasa aja. Nanti rasa asinnya dapat dari mana, Pak? Kenapa? Rasa asinnya dapat dari mana? Mashed potato itu nggak terlalu asin, tapi dia lebih ke gurih. Oke. Tuh lihat tuh teman-teman, dia nyerap ya. Kalau udah begini, kita matikan, kita coba dulu. Rasanya kalau kurang apa namanya, kurang cair, kerasa masih terlalu padat, kita bisa tambahkan lagi si heavy cream. Aku coba dong. Coba. Aku juga. Aku juga. Ini kentang loh. Ini kentang. Wow. Lembut banget Kak? Enak. Enak banget. Enak banget. Terakhir kita akan membuat sausnya, atau bahasa kerennya adalah gravy-nya. Yang pertama kita nyalain dulu pakai pan yang tadi ya teman-teman. Pan yang tadi itu adalah yang masih tersisa si kadar saus meatball-nya. Oke. Yang pertama kita akan masukkan 2 sendok makan unsalted butter. Oke, apinya kecil. Setelah dia udah mulai kayak begini posisinya, kita akan kasih tepung terigu, tapi sedikit demi sedikit. Oh, langsung mendesis ya. Kedengar kan? Perbandingannya, teman-teman, sama si butter itu 1 banding 1. Jadi kalau teman-teman pakai butternya itu 2 sendok, berarti kita pakai si tepungnya juga kurang lebih 2 sendok. Kalau sudah kerasa mateng, artinya si bau-bau tepungnya tuh udah nggak ada ya. Bau-bau tepung terigunya udah nggak ada kayak begini. Dia udah hilang, artinya dia udah mateng. Dia udah siap untuk kita tambahkan komponen lain. Yang selanjutnya adalah kita berikan air. Harusnya, teman-teman boleh lihat di sini, harusnya itu paling ideal itu adalah kita kasih apa namanya, kaldu sapi ya. Cuma karena kita nggak punya kaldu sapi, jadi kita kasih air aja. Udah posisinya udah kayak begini ya teman-teman, lihat tuh ya, dia udah mulai agak kental kayak begini. Apinya kita mesti pastikan kecil banget ya, karena kalau nggak nanti dia bakal ngegumpal. Oke, kita berikan garam, terus kita berikan merica sedikit aja, kita berikan kaldu jamur setengah sendok, dan yang terakhir kita kasih kecap Inggris dikit aja. Oke, warnanya akan lebih mencoklat. Setelah begini kita akan kasih krim. Oke. Nah tuh, itu udah siap, udah bunyi. Kita siap sajikan. Ini adalah salah satu ciri khasnya dari apa itu namanya? Meatballnya IKEA. Meatball Swedish ala IKEA.
karena nggak ada bendera Indonesia dan nggak ada bendera Swedia atau bendera IKEA, kita pesen online, keluarnya kayak gini. Jess, sini Jess, colokin Jess. Anggap aja ini bendera IKEA, anggap aja ini bendera Swedia, dalam Indonesia. Kita nyari dulunya nggak ada aja bendera buat balapan. Taruh di tempat itunya Jess. Nah, yeay. Ini dia, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa tiru, resepnya di mana-mana ada. Sekali lagi teman-teman, resepnya ada di mana-mana, bisa modif sendiri, bisa sesuaikan sendiri, adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu variasi teman-teman untuk kalau sekarang ini lagi bulan suci Ramadan ya Maya. Betul nggak? Jadi bisa juga untuk hidangan buka puasa. Oke? Sekali lagi, itu aja dulu untuk video kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Like kalau suka sama videonya, berikan komen, dan apa Jess? Subscribe! Selamat makan. Enak ya? Lembut banget ya? Jadi si mashed potato-nya berhasil. Ini lembut banget. Gurih banget. Sekarang kita coba meatballnya. Kita coba meatball buatan ala Jess JTL. Jadi dia tekstur lembutnya tuh mungkin dari ayamnya, terus gurihnya tuh memang dari sapi. Ini kombinasinya udah paling mantep. Udah paling bener lah. Enak banget ya. Nah. Aku nggak ngerti sejarahnya gimana bisa sampai ada lingonberry. Apakah memang dari Swedianya atau mungkin sebelumnya gimana? Tapi ini perpaduan yang pas banget. Enak ya? Enak banget. Mau saritanya juga. Mantap ya? Mantap banget. Enak banget. Berhasil. Berhasil.